Shalom semua warga kerajaan yang punya kerinduan untuk mempermuliakan Tuhan. Tetapi setiap daripada kita akan bertanya, how? Saya sampaikan beberapa saat ini adalah menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan, mujizat terjadi. Tetapi juga ternyata melalui kematian di dalam Tuhan yang benar-benar setia sampai akhir, itu mempermuliakan Tuhan. Kepada Petrus, Tuhan Yesus memulihkan keadaannya dan dia berkata, ketika kamu masih muda, kamu mengikat pinggangmu dan pergi kemana kamu mau. Tapi ketika kamu menjadi tua, orang lain akan mengikat tanganmu dan membawa engkau ke tempat yang kau tidak suka. Dan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 19 Yesus berkata, hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan aneh sekali, memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, dia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Dalam sebuah kisah yang dibuat film berjudul Quo Vadis. Quo Vadis itu artinya mau pergi kemana. Ya. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, dalam cerita itu Petrus sudah sampai ke Roma. Meskipun dia itu untuk bangsa Yahudi, ternyata dia dibawa ke sana juga saudara. Dan pada saat itu ketika orang Kristen mulai dianiaya, Petrus melarikan diri keluar dari kota Roma. Dan di dalam cerita dan film itu tidak tertulis dalam Alkitab. Dia melihat Yesus sedang memanggul salib. Dan dia tanya, Quo Vadis Domini, Tuhan kau mau kemana? Dan dalam penglihatannya itu Tuhan Yesus berkata, aku mau disalib kedua kalinya gara-gara kamu takut untuk mengaku aku dan mengikut aku sampai akhir. Petrus berbalik dan masuk ke kota Roma dan ketika dia akan dieksekusi, dia berkata, please jangan salibkan saya seperti my Lord, saya tidak layak. Minta disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas. Saudara, ini jadi satu legenda dan berapa banyak daripada kita namanya Peter, Petrus, Pedro. Karena apa saudaraku? Ini adalah martir yang luar biasa. Saudara, ternyata lewat kematian kita bisa mempermuliakan Tuhan. Ini kan luar biasa ya. Contoh kedua adalah Stephen, martir pertama saudara. Kita tahu dia penuh iman, penuh Roh Kudus, penuh dengan hikmat, penuh dengan kasih karunia, penuh kuasa, penuh firman, dan juga penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan itu adalah seseorang. Our God is a God of glory. Our Lord is a Lord of glory. And the Spirit of the Lord is Spirit of glory. Ketika dia bersaksi tentang nama Tuhan, maka orang melihat wajahnya seperti malaikat. Dan ketika kemudian dia dirajam dengan batu, maka saudaraku, dia melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan, kita melihat kemuliaan Tuhan. Dan Kristus berdiri karena ada janji Tuhan. Touch not my anointed. Jangan menjamah orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat pada nabi-nabiku. Dan kemudian ketika dia berkata, Tuhan jangan tanggungkan ini atas mereka. Dia memintakan ampun buat orang yang merajam dia dengan batu. Dan saya bayangkan dia penuh, hancur tubuhnya. Dengan demikian dia menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan berkata, he fell asleep. Dia jatuh tertidur. Dan ketika dia bangun, dia melihat wajah Tuhan yang dia muliakan. Karena itu, saudaraku, sampai akhir hidup kita, ya, kata Rasul Paulus, baik matiku maupun hidupku, aku mempermuliakan Tuhan. Kiranya itu terjadi dan jadi motivasi buat kita semua. Bahkan lewat kematian pun, ya, sampai akhir bisa mempermuliakan Tuhan. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom. Haleluya. Kesempatan yang berbahagia pada saat ini kita boleh bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Oleh karenanya kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Raja kita. Haleluya. Yes, mari kita sama-sama berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan atas setiap anugerah dan kasih-Mu yang kami nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membawa kami sejauh ini untuk kami mengalami pengalaman secara pribadi dengan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami tahu Engkau ada di tempat ini, kami tahu Engkau hadir bersama-sama dengan kami.
Oleh karenanya kami mau beri yang terbaik Tuhan, sebab Engkau sudah memberi yang terbaik bagi kami. Kami lepaskan berkat Tuhan buat umat-Mu, buat jemaat-Mu, biar Tuhan melawat kami, Tuhan menjamah kami, Tuhan membawa kami untuk kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Lewat pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Timotius Arifin, Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Herman Lipi. Tuhan, biarlah lewat pemimpin-pemimpin kami boleh dibentuk, kami boleh dibawa semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami juga lepaskan berkat buat kota di mana kami ada. Diberkati Bondowoso, diberkati pemimpin-pemimpin kota ini, diberkati masyarakat Bondowoso, diberkati tanahnya, airnya, udaranya dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami tahu hati-Mu ada di kota ini. Begitu pula bangsa kami lepaskan buat berkat buat Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami hidup dalam roh-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, oh, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, haleluya, lukiskan indahnya
roh dan kebenaran perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yang percaya sebab Dia besar, katakan sebab Engkau besar Tuhan. Haleluya. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Lebih dahsyat buat Tuhan kita, katakan sebab Kau besar, besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sorak-sorai katakan haleluya. Sebab Dia besar, mengatasi segalanya. Dalam nama Yesus yang siap memuji lebih lagi, katakan amin, haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Raja kita yang besar, haleluya. Dia sungguh baik, amin. Kasih jempol buat Tuhan kita, haleluya. Dia sungguh baik, haleluya. Dia baik buat saya, Dia baik buat saudara, Dia baik buat kita semua. Haleluya.
Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan. Allah kemenanganku, Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Haleluya. Yesus, Dia baik bagiku. Yes. Katakan Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Haleluya. Yesus, Dia baik. Oh, 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 oh. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Hey. Haleluya. Dia baik. Amin. Katakan He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Sekali lagi, He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, 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 you. It's so good to me. It's so good to you and me. Haleluya. Dia baik, Dia teramat baik. Haleluya. Yes. Dia yang berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Hey, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Haleluya. Atas semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Haleluya. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan, Tuhan Allah kita.
kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Hei, betapa hebat, betapa kuat dahsyat Allah kita. Dia tenang atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyat Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Siapa? Tuhan Allah kita. Haleluya, Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita, Allah yang hebat. Amin. Haleluya. Saya ingin percaya penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Musim demi musim berganti, waktu demi waktu berjalan, tapi dia tetap setia. Dia yang akan membuat kita semakin naik, semakin bersinar bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi Dari cakrawala, tak terbatas sungguh ku bersyukur. Amin. Sungguh, katakan sekali lagi, lebih luas dari. Biar kami menikmati kasih-Mu di tempat ini Tuhan. Lawatan-Mu, jamahan-Mu atas umat-Mu, kesembuhan, pemulihan terjadi. Tak terbatas
kasih-Mu sungguh-sungguh. Tak terbatas kasih-Mu, haleluya. Tak terbatas kasih-Mu sungguh. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu sungguh ku Mari sembah Dia. Ora baralala baralala basyara baralala baralala baralala. Mari bawa korban persembahanmu kepada Tuhan yang terbaik. Hati yang merindukan Tuhan. Syara baralala baralala baralala. Lebih lagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Tuhan. Mari jemaat pujikan dengan lebih keras lagi. Berseru kepada Tuhan hari ini. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sekali lagi katakan, haleluya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, oh, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sesungguhnya Tuhan, Engkau yang kami rindukan. Dan kami percaya ada perjumpaan dengan Tuhan di tempat ini. Kami berjumpa dengan Sang Juru Selamat, Sang Penghibur yang memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga Tuhan, kami tidak sama seperti pada waktu kami datang. Kami pulang akan membawa berkat-berkat yang luar biasa. Baik kesembuhan, pemulihan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Hadirkan firman-Mu untuk menguatkan kami dan meneguhkan kami. Bahkan firman Tuhan adalah firman yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terpujilah nama-Mu, kami siapkan hati mendengar firman-Mu. Dan kami ditegur juga dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Wah, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wow. Puji Tuhan, shalom semuanya. Haleluya, saya lihat wajah-wajah sukacita. Coba senyum dong kanan kiri. Haleluya, mendekati Natal ya, kita semangatnya berbeda walaupun masih 2 bulan lagi. Tapi saya percaya bahwa sukacita Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu, saya akan bagikan hari ini, saya berikan judul Live to Glorify the King, ya, atau hidup untuk memuliakan Sang Raja. Kita baca dulu ayat dasar kita, ya, saya petik di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ayat ini ya, dengan suara yang keras tentunya. 2, 3. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Saudara, tahukah saudara kenapa kita hidup di dunia ini? Kenapa kita harus ada di Bondowoso? Kenapa kita harus jadi orang Indonesia gitu kan? Saudara, harapan kita kan
waduh kalau bisa saya lahir di luar negeri, di negeri yang makmur, negeri yang aman, tanpa peperangan. Kemudian saya lahir bisa memilih dengan kriteria saya gitu ya. Jadi banyakkan orang kan sekarang mau lihat K-pop gitu ya saudara ya. Waduh saudara, saya kemarin waktu ke Jember lihat wanita gitu ya pakai gitu saudara ya, kerudung gitu saudara. Lihatnya K-pop saudara ya. Jadi seolah-olah senang sekali saudara lihat orang-orang Korea gitu ya. Nggak salah saudara. Tapi yang jelas begini saudara, setiap kita, siapapun kita, terlahir dari keluarga bagaimanapun dan tinggal dimanapun saudara, saya yakin tujuannya cuma satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saya sadar betul saudara, saya juga ada di Bondowoso untuk apa? Satu hal yang saya lakukan, untuk memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan saya. Ya, bukan untuk nama saya sendiri, bukan untuk kepentingan saya, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Mari saudara, saya ajak hari ini saudara berpikir begini saudara. Apa sih tujuan hidup saya? Apa sih tujuan hidup saya ada di Bondowoso dengan pekerjaan seperti ini, dengan rumah tangga dan seterusnya? Apa sih tujuannya saudara? Tujuannya cuma satu tujuannya, yaitu memuliakan nama Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saudara, saya berharap saudara apapun cita-cita kita, baik yang menjadi dokter, anak-anak muda di tempat ini, saudara mungkin yang sekarang sedang berusaha, memulai satu pekerjaan yang baru, berumah tangga saudara, maka tujuannya cuma satu, yaitu memuliakan nama Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan menjadi sesuatu yang kita lakukan. Justru begini saudara, orang Kristen Bondowoso apalagi jemaat GB Rock sama sekali tidak memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Kata-katanya kotor gitu ya saudara ya. Kemudian gaya hidupnya saudara seperti orang duniawi saudara. Nah, Tuhan tidak inginkan hal itu terjadi. Tapi segenap kehidupan kita, orang melihat kita, kita sedang memuliakan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, baik saudara, saya teringat dengan ayat ini ya. Saya baca dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Intinya begini saudara, bahwa kita jangan menyia-nyiakan hidup kita. Ya, Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saya banyak melihat saudara, orang menyia-nyiakan hidupnya saat ini ya, dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan hal-hal yang tidak berguna ini tidak ada tujuan gitu saudara ya. Hal yang tidak berguna atau sia-sia ini tidak ada manfaat atau tidak ada faedahnya. Tidak ada memberikan keuntungan kepada kita. Justru menghancurkan kehidupan kita. Justru saudara, bertambah kehidupan kita nanti secara tidak sadar kita akan terpuruk. Dan saudara, kita harus banyak belajar saudara dari banyak orang yang sudah melakukan ini. Ya, orang yang hidupnya sia-sia saudara, orang yang hidupnya mempergunakan waktu-waktunya tidak memuliakan nama Tuhan, ujungnya saudara saya yakin kehancuran akan kehidupannya. Dan itu berlanjut kepada generasi. Mari saudara, biar kita semuanya hari ini bertujuan cuma satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Tinggalkan hal yang sia-sia. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, kita banyak nyanyi ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hanya sementara. Saudara, umur manusia berapa sih? 70 sampai 80 tahun. Banyak orang saudara tanpa sadar mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang sia-sia saudara. Dan saudara, dalam waktu yang sempit ini, dalam waktu yang tidak panjang ini saudara, sebenarnya waktu kita itu pendek ya. Jadi jangan pernah sia-siakan kehidupan kita. Saudara, kenapa Yesus harus turun ke dunia? Natal nanti kita rayakan. Selalu mengingatkan saya begini saudara. Dia datang untuk menyelamatkan kita.
Dia datang saudara untuk memberitahukan kita, untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita. Jangan sia-siakan hidupmu. Sebab begini saudara, banyak orang hanya memperhitungkan hidup di dunia ini saja. Ya, tanpa menghitungkan kehidupan yang kekal. Yang sebenarnya begini, saya selalu bagian begini. Kehidupan kita di dunia ini paling cuma seujung kuku ini saudara ya. Kuku kelingking ini saudara. Dibanding dengan kehidupan yang kekal. Saudara, kalau saudara berbicara tentang kehidupan yang kekal, saudara tarik garis ujung ke sana, itu tidak ada ujungnya. Tarik ke sana, tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya. Jadi banyak orang begini saudara, wah saya mau hidup enak di dunia ini, yang penting enak. Tanpa mementingkan kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan yang kekal. Padahal kehidupan yang di dunia ini hanya sementara, hanya sekejap. Bahkan firman Tuhan katakan seperti bunga yang mekar, yang kelihatan indah. Lalu siang mekar, sore sudah layu saudara. Itulah hidup kita. Jadi saudara, banyak orang hari-hari ini saudara menyia-nyiakan hidupnya. Dan saya mengajak hari ini saudara, di bulan-bulan ini memang kita bertemakan to glorify the King. Yaitu memuliakan sang raja. Sebab saudara, hanya dengan itu kehidupan kita menjadi kehidupan yang berarti di dalam Tuhan. Ketika saudara mau hidup tidak menyia-nyiakan hidup kita, maka saudara sedang membangun juga satu kehidupan yang baik buat generasi kita, buat keluarga kita, buat masa depan juga anak-anak kita saudara. Ayo saudara, mulai hari ini ayo mengertilah saudara. Kehidupan sia-sia itu akan membawa kepada kebinasaan, akan membawa kepada kehancuran saudara. Jadi jangan diteruskan. Coba ngomong kanan kirinya. Jangan diteruskan ya hidup yang sia-sia. Haleluya. Hidup yang tidak berguna saudara ya. Hidup yang tanpa Tuhan. Ya, hidup yang mau semaunya sendiri saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya akan bagikan kepada kita semuanya. Bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Ya, sehingga hidup kita ini jauh lebih berarti lagi saudara ya. Hidup lebih bersemangat lagi. Hidup dengan tujuan Allah. Saya yakin begini saudara. Tuhan masih menyediakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Katakan bersama saya, Tuhan masih menyediakan perkara-perkara besar buat saya. 2, 3. Tuhan masih menyediakan perkara-perkara besar buat saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Nah, saudara, kalau saudara memuliakan Tuhan, ya, Tuhan pernah katakan begini, saudara. Kalau aku dimuliakan, ya, di bumi ini, maka aku akan menarik banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Ya, bukan hanya jiwa saudara, berkat Tuhan juga turun atas kehidupan kita. Saudara, kemarin beberapa waktu lalu saya bagikan bagaimana Daud saudara memuliakan Tuhan, menari-nari saudara di depan tabut Tuhan. Dan dia menghargai Tuhan saudara, memuliakan nama Tuhan. Dan apa yang terjadi, kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Bangsa Israel dipulihkan. Hari ini saudara, ketika engkau memuliakan nama Tuhan, seperti tadi saudara, engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Lepas dari kekurangan kita saudara. Termasuk saya masih banyak kelemahan. Tapi saudara, saya cuma satu, Tuhan, engkau tahu kelemahanku. Tapi engkau tahu aku mau memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, hiduplah dengan tujuan yang jelas. Seperti yang Tuhan katakan. Siapa yang kuciptakan, kujadikan kebentuk dia untuk kemuliaan namaku. Nah saudara, yang pertama yang saya mau bagikan begini saudara. Ayo kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Saya baca ya, 1 Korintus 6 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu baca sama-sama, muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara yang kasih Tuhan, saya baca dan cek ayat ini saudara. Ayat ini berbicara makna yang sesungguhnya gitu ya. Bukan makna simbolis saudara. Tetapi Tuhan mau begini saudara. Yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita. Kita memuliakan Tuhan dengan apa saudara? Tubuh kita. Kepala kita, mata kita, telinga kita saudara. Kehidupan kita. Tubuh, anggota tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan saudara. Sebab saudara nanti baca di rumah itu perikopnya berjudul jauhi percabulan ya. Karena apa saudara? Banyak orang saudara yang hidupnya sudah melayani Tuhan tapi masih hidup duniawi. Ya. Jadi saudara, Tuhan mau begini, muliakan Tuhan dengan tubuhmu.
dengan anggota-anggota tubuhmu. Saya senang sekali saudara kalau melihat seseorang datang ke gereja gitu ya. Dengan apa saudara? Waduh, dia berusaha saudara untuk berpenampilan yang baik, yang sopan dan lain sebagainya saudara. Sebab dengan itu dia memuliakan tubuhnya. Amin. Banyak saudara, nanti saudara baca di rumah. Hal ini juga disinggung perihal tentang makanan gitu ya saudara ya. Saya puji Tuhan ada di Bondowoso saudara ya. Tuhan menyadarkan saya untuk saya tidak macam-macam dengan makanan saudara. Karena banyak orang saudara yang bisa berkhotbah di tempat ini. Ayo kuasai hidupmu, kuasai dirimu. Tapi makanan saudara semua dimakan. Ya, kaki 4 semua dimakan saudara ya. Yang berkaki 4 kecuali meja ini saudara ya. Nah saudara, termasuk juga makanan saudara. Kadang-kadang tanpa kita sadari begini saudara. Kita menggali kuburan kita dengan sendok makan kita. Ya, perlahan-lahan saudara, sendok makan kan kecil saudara ya. Tapi kalau saudara makan ya, kalau orang Manado bilang galojo gitu ya saudara ya. Ini saudara sedang menggali sendok, perlahan-lahan. Hari pertama 1 sendok. Coba hitung setahun saudara, sudah berapa dalam lubang kuburan yang saudara gali dengan sendok itu. Ada banyak orang saudara berdoa begini, Tuhan terima kasih Engkau sudah memberikan aku sakit gitu saudara. Sakitnya apa Pak? Sakit gula Pak. Loh kok bisa? Iya Pak, saya enggak bisa mengatur pola makan saya suka minum yang manis-manis Pak. Nah saudara, ini artinya begini saudara, Tuhan mau kita juga untuk mengontrol nafsu kita terhadap makanan. Ini memang ajaran yang harus saya ajarkan saudara ya. Saudara, banyak orang saudara tidak mengontrol makanannya. Ya, tidak mau mengontrol saudara. Karena apa? Karena ya memang makanan itu luar biasa menarik ya memang ya. Luar biasa menarik saudara. Saya pun belajar saudara untuk hal ini saudara. Saya tidak malu-malu saudara, saya kena kolesterol ya. Iya, sampai C. Shirley kasih obat bolak-balik gitu ya. Tapi puji Tuhan sekarang sudah normal gitu ya. Dan kemudian tidak terikat obat lagi. Tapi saya harus jaga gitu saudara. Karena nanti kalau sakit, saya tidak mau nyalahkan Tuhan. Oh itu karena kesalahan saya. Ayo saudara bersikaplah bijaksana terhadap tubuh kita. Melalui makanan ini saudara. Saya perlu beritahu karena begini saudara. Karena banyak orang saudara hari-hari ini memang tersakiti, sakit karena makanan. Pak saya tidak bisa nahan. Nah ini persoalannya saudara. Kalau kita tidak bisa nahan sama juga begini saudara. Orang yang karena di perikop ini disinggung juga tentang percabulan. Bagaimana menahan hawa nafsu. Jadi begini saudara. Menahan hawa nafsu, menahan nafsu makan juga itu sama saudara. Kita harus melawannya. Ya, kita harus saudara mengambil sikap memilih untuk melawan dan menahan saudara. Agar kita tidak jatuh dan tidak jatuh dalam tidak memuliakan nama Tuhan melalui tubuh kita. Sebab ini firman Tuhan, muliakan Allah dengan tubuhmu. Suami-suami di sini, siapa sering nampar istri? KDRT ya, lagi ngetop nih ya saudara ya. Ada yang lagi marah-marah saudara. Kenapa kok balikan gitu saudara ya. Sudah terlanjur digiring gitu ya. Kalau saya ngomong sama istri, kamu jangan ikut-ikutan mereka. Kita di Kristen saudara ya, di doktrin kita, tidak ada boleh perceraian. Seberat apapun saudara masalah dalam rumah tangga, dilarang untuk bercerai. Pak dia memang gitu Pak, saudara tetap dilarang. Ya gitu ya intinya. Nah saya kembali lagi saudara. Suami-suami pergunakan tubuhmu saudara. Tanganmu, kakimu untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Ya, jangan ringan tangan gitu ya saudara. Main tampar, main tendang saudara. Saya yakin saudara, ayat ini berbicara bahwa kita harus menjaga seluruh tubuh kita saudara. Termasuk mata, indera, pendengaran kita, mulut kita saudara. Itu harus memuliakan nama Tuhan. Termasuk perkataan kita ya. Harus memuliakan Tuhan. Jadi tubuh kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah kemudian 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 13 saya baca
ayat-ayat sebelumnya saya bacakan buat saudara. Demikian, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semua berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Saudara, ketika kita hari ini datang ke gereja, saudara, Tuhan memang melihat keberadaan kita yang memuji menyembah Tuhan, angkat tangan, waduh luar biasa. Saya sering begini, saya bukan tipenya, termasuk juga orang cengeng ya. Saya kalau sudah memuji menyembah Tuhan sering nangis, saudara. Jadi maafkan saya terlalu lebay gitu ya saudara ya. Karena saya benar-benar menikmati gitu saudara hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Saya bersyukur teman-teman di tempat ini ya, Tante Mia kalau muji menyembah Tuhan, waduh saya lihat waduh keren banget ya, menikmati benar-benar ya saudara ya. Nah tetapi kita juga melalui kita bisa menikmati hadirat Tuhan, biarlah itu juga mengubahkan hidup kita ya. Tubuh yang harus memuliakan nama Tuhan. Ya seperti tadi saya awal katakan, saya penuh kelemahan. Tapi saudara, kita akan bisa mempermuliakan nama Tuhan begini saudara. Kelemahan kita akan diubahkan. Waduh, dulu mungkin saya orangnya kasar dengan kata-kata saudara. Tapi saya berubah. Nah ini yang maksudnya begini saudara, di balik kelemahan maka Tuhan akan dipermuliakan. Karena apa? Kita perlahan-lahan disempurnakan kehidupan kita. Saya berdoa saudara, ketika orang melihat jemaat di tempat ini. Saudara ingat saudara bahwa pelita itu ditaruh di atas gantang ya. Ya, demikian juga dengan menara. Ya, kota yang menyala itu saudara, itu di atas gunung. Terlihat suka tidak suka, mau atau tidak mau saudara, setuju atau tidak setuju, saudara sedang diperhatikan orang. Ya, semakin saudara hadir di tempat ini, saudara diperhatikan orang. Jangan sampai begini, wah dia sering ke gereja, kemudian dia kok sama dengan kehidupan orang duniawi lainnya saudara. Ini tantangan terbesar. Saudara yang kasih Tuhan, percayalah saudara, ketika saudara hidup memuliakan nama Tuhan, hidup saudara dan saya akan jauh lebih baik lagi. Baik untuk masa depan kita, baik untuk anak-anak kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk kota kita juga saudara. Di mana kita menjadi berkat buat mereka. Saya berdoa saudara, ya kita sudah mulai meninggalkan kehidupan yang sia-sia, yang tidak berguna. Ya, yang tidak ada faedahnya buat kita, justru mendatangkan sakit. Saya sering tegur anak saya saudara ya, yang sering begadang gitu kan. Kamu ini tujuannya apa sih? Main game dan lain sebagainya. Ini contoh kecil saudara. Buat apa sih gitu saudara? Kalau untuk sesuatu yang menguntungkan, oke bolehlah. Mungkin jadi gamers yang menguntungkan menghasilkan uang. Tapi ini kalau sudah sia-sia buat apa gitu saudara? Justru nanti sakit gitu kan. Ada kelainan hati, kemudian metabolisme sudah mulai berubah, mata sudah mulai kabur. Jadi sia-sia ya, sia-sia saudara. Nah baiklah kita pergunakan saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sehingga tubuh kita memuliakan nama Tuhan juga ya. Haleluya. Saudara jangan tegang ya. Coba toleh kanan kiri. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua saudara, memuliakan Allah dengan ibadah yang sejati. Saya bacakan ya. Roma pasal yang ke-12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang rajin ibadah, melayani Tuhan, bahasa roh gitu ya. Bertalenta dan luar biasa saudara. Tapi ibadahnya hanya ibadah agamawi. Apa itu ibadah agamawi? Hanya melakukan rutinitas ya. Hanya saudara ingin nampak saja gitu kan. Hanya ingin ngisi bangku kosong saja saudara. Tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan pulang pergi, datang ke gereja pulang sama saudara. Ini ibadah agamawi, rutinitas saudara. Sama seperti orang-orang Farisi. Ya, yang ibadah itu luar biasa sekali. Mereka ibaratnya begini saudara. Saudara tahu kuburan ya.
Kuburan, wah kalau saya datang ke Sekar Putih saudara, saya sering sepedaan. Saya lintasi di tengah-tengah kuburan saudara. Waduh kuburannya keren-keren, mahal-mahal juga saudara. Nah orang Farisi seperti itu. Di luar nampak bagus tapi hatinya tidak mau berubah. Di luar tampak luar biasa tetapi saudara hidupnya tidak pernah mau berubah. Nah Tuhan mau begini saudara, bahwa ibadah itu bukan masalah tempat, tapi kehidupan yang berkenan kepada Allah dan mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kita. Jangan sampai begini saudara, ketika saudara datang di tempat ini, apalagi yang melayani Tuhan saudara. Saudara melakukan dosa iya, melayani Tuhan juga iya. Ini orang yang suam-suam kuku dalam firman Tuhan. Orang yang suam-suam kuku apa artinya saudara? Dimuntahkan. Ya, tidak panas, tidak dingin. Tuhan katakan begini, lebih baik kamu dingin saja sekalian atau panas sekalian. Tapi saya percaya saudara, di tempat ini saudara, saudara mau bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak berdiri separoh, amin. Separoh kaki menginjak dosa, separoh kaki saudara mau dalam kebenaran. Saudara mau suruh lepas tidak bisa saudara. Ya karena memang hidup itu pilihan. Ya, keputusan kita, masa depan kita itu ada di dalam tangan kita. Bukan di tangan orang lain saudara. Kalau saudara mau masa depan yang baik, itu ada di tangan kita. Tangan kita sendiri, keputusan kita sendiri. Artinya begini saudara, mulai hari ini ayo pilih kehidupan, jangan kematian. Katakan teman sebelahnya, pilih kehidupan, jangan kematian. Haleluya. Nah saudara, saya selidiki di sini saudara, ciri ibadah yang tidak sejati atau palsu ya atau fake gitu saudara ya. Saya bacakan buat saudara. Jadi ternyata begini saudara, Tuhan dalam Alkitab dicatat begini. Apa itu ibadah yang palsu atau ibadah yang tidak sejati? Hanya menjalankan perintah manusia. Saya cepat saja, Matius 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kemudian tidak segenap hati. 1 Samuel 12 ayat 20. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ada orang saudara ibadah tapi separuh hati. Saudara siapa di sini mau diduakan? Ibu-ibu enggak mau ya, bapak-bapak juga enggak mau ya. Makanya saudara, ya sejujurnya inilah hakikat manusia yang tidak mau diduakan. Tuhan juga sama. Dia Allah pencemburu saudara, yang tidak mau diduakan. Ya, kalau ada yang mau diduakan, saya enggak ngerti saudara. Pola pikirnya seperti apa gitu ya. Karena apa saudara? Memang sejatinya manusia itu punya hak saudara untuk dicintai dan mencintai secara utuh gitu ya kira-kira saudara ya. Jadi saudara kalau kita tidak segenap hati saudara ya. Wow, ini sesuatu yang salah ada dalam diri kita. Saya percaya saudara, jemaat Tuhan di tempat ini mencintai Tuhan dengan segenap hati. Seluruh kehidupan kita tidak separuh. Tidak mendua hati saudara ya. Oh di sini kalau ada suami-suami ketangkapan mendua hati saudara. Oh saya yakin istrinya akan marah besar. Haleluya. Nah saudara jadi jangan mendua hati, segenap hati untuk Tuhan. Kemudian ibadah yang tidak sejati itu adalah mencari keuntungan sendiri. Saya bacakan, percecokan di antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadahnya itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah saudara saya mau tanamkan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Kita di tempat ini bukan untuk cari untung. Ya, tapi kita memberi saudara. Kita juga memuji-muji Tuhan. Untuk apa? Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita sudah diberkati. Saudara jangan pernah begini saudara menganggap wah saya menabur nanti Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itu saja yang dipikirkan saudara. Tidak saudara. Kalau saudara berpikir seperti itu maka saudara berada di tempat yang salah. Ya. Karena begini saudara, perihal tentang berkat saya selalu katakan itu bonus. Amin. Tidak perlu diminta. Ya, tidak perlu diandai-andai saudara. Saudara lakukan saja. Tuhan pasti berkati otomatis karena bonus. Ya, bonus itu sesuatu yang diberikan secara otomatis tanpa saudara minta.
Nah, jadi ibadah ini bukan untuk cari keuntungan pribadi, kepentingan diri sendiri, kemudian untuk hal-hal yang menguntungkan kita. Tidak, saudara. Saya selalu katakan kepada tim daripada musik pujian ini, saudara. Audiens kita atau penonton kita itu bukan jemaat. Ya, nanti saudara lihat, WL-nya lompat-lompat. Kemudian yang di sini senang karena jemaat juga ikut lompat-lompat gitu, saudara. Tidak, saudara, bukan karena itu. Tapi karena kita mau mempersembahkan buat Tuhan. Sehingga begini, saudara, walaupun jemaat tidak lompat-lompat, audiens kita yang nonton itu Tuhan, saudara. Yang menyaksikan itu Tuhan. Saya yakin ini ibadah yang luar biasa, saudara. Demikian pun saudara dan yang ada duduk sebagai jemaat. Saudara tidak untuk menonton di tempat ini, amin. Saudara untuk memuji Tuhan, sebab saudara sedang berhadapan dengan Tuhan. Haleluya. Nah, ketika saudara mengerti bahwa ibadah yang sejati ini berbicara bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Maka saya percaya, saudara, kita akan menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Dan sekaligus, saudara, Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya bersyukur, saudara, saya ada di tengah-tengah jemaat yang luar biasa. Amin. Yang kalau mau Natal gitu ya, saudara, waduh, pokoknya sudah all out gitu ya. Pak, saya sumbang ini, Pak. Saya mikir, saudara, ini musim COVID gitu ya. Kok bisa gitu ya menyumbang, apalagi renovasi, saudara ya. Renovasi gereja ini kan besar biayanya, saudara. Tapi saudara bisa, saudara, untuk menyisihkan begitu banyak hal yang saudara perlukan. Dan semuanya, saudara, saya yakin bukan untuk cari keuntungan gitu ya, saudara ya. Enggak, saudara. Tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saya dengar, saudara, pelaksana Pak Daniel itu enggak bisa tidur. Mikir gitu, enggak bisa tidur gitu ya, saudara ya. Saya WA kadang-kadang kan jam 3 saya bangun, saudara. Saya WA kadang-kadang klik gitu. Wah, ada respon gitu, saudara. Nggak bisa tidur katanya, saudara. Karena mikirkan bangun gereja. Untungnya apa sih buat dia? Nggak ada upah loh. Nggak ada seperti bayaran seorang profesional. Nggak ada, saudara. Makanya begini, saudara. Saya bersyukur. Saudara-saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Dan mau satu hal, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi. Haleluya. Amin. Saudara, ayo kita muliakan nama Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri sendiri, ya. Saya sering gitu, saudara, ya. Saya di Bondowoso, saudara, melihat, saya selalu ajarkan kepada istri saya, ayo kita sudah mulai hidup sederhana saja, enggak usah macam-macam gitu ya, saudara ya. Jangan lihat, sesama kawan pelayan yang dulu di sana di sini, sekarang ke sana, sekarang ke sini. Saya enggak, saudara. Saya cukup puas ya ketika saya memuliakan nama Tuhan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Tuhan kita, haleluya. Nah, yang ketiga begini, saudara, memuliakan Allah dengan apa? Bertumbuh. 2 Petrus pasal 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Siapa di sini kalau punya anak, saudara, senang anaknya sudah usia 12 tahun gitu ya, masih maunya makan bubur. Enggak ada ya. Masih merangkak jalannya gitu. Pa. 12 tahun loh, saudara. Enggak ada yang senang, saudara. Saya yakin, saudara, anak sekarang, zaman sekarang, pinter-pinter ya. Apalagi sudah pegang handphone, smartphone, saudara. Yang orang tua enggak tahu, dia sudah tahu gitu ya. Kan kita senang, saudara. Anak saya keren, Pak, pinter, Pak. Luar biasa. Karena apa? Dia bertumbuh kan. Bukan seperti bayi lagi. Seperti dulu. Nah, Tuhan juga sama, saudara. Kalau kita tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, ya, hanya gitu-gitu saja. Pak, saya 10 tahun lalu dibaptis, Pak. So what? Gitu, saudara. Lalu apa? Seharusnya begini, saudara. Kalau 10 tahun saya dibaptis, hari ini saya sudah bisa melayani dalam bentuk apapun. Pelayanan bukan hanya soal di mimbar ya. Bukan, saudara ya. Dimanapun saudara bisa melayani. Sebagai apapun. Dan saya selalu katakan upahnya sama di sorga. Jangan dipikir saya yang berkhotbah di sini, upah saya jauh lebih besar daripada saudara yang duduk di bangku jemaat.
Dan saya tidak pernah merasa bahwa saya anak kesayangan Tuhan, anak emasnya Tuhan. Saya tidak pernah merasa. Bahkan saya saudara akan jauh lebih merasa bahwa saya ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan saudara yang bekerja, yang sudah kerja dari pagi sampai sore. Kemudian saudara bisa ibadah, itu luar biasa. Bisa ikut program Zoom, Komsel dan lain sebagainya, itu luar biasa. Saya merasa bahwa saya tidak ada apa-apanya dibanding saudara. Karena saudara jauh lebih sibuk daripada saya. Itu yang ada dalam hati saya. Jadi saya tidak merasa jauh lebih hebat daripada saudara. Karena di dalam Tuhan memang tidak ada anak emas, saudara ya. Jadi saya tidak akan pernah merasa, wah saya hebat, saya anak emas, saya jantik di sorga jauh lebih baik. Hidupnya, upahnya lebih besar. Belum tentu saudara ya. Belum tentu. Makanya itu saudara. Ayo kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Bertumbuh saudara. Perubahan demi perubahan terjadi ya. Kemudian peningkatan demi peningkatan. Ya dalam berbuah juga. Waduh luar biasa. Itu Tuhan disenangkan saudara ya. Nah saudara yang kasih Tuhan. Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai yang ke-14. Cukup kecil ya, saya bacakan saja buat saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dan penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara kasih Tuhan, saya pernah katakan begini saudara. Kalau saudara datang di tempat ini, saudara tersinggung, itu baik buat kita. Haleluya. Daripada tidak tersinggung, saya bersyukur kalau saudara tersinggung. Apalagi muka saudara merah hari ini. Ya jangan saudara, nanti saya di depan pintu sudah disediakan tongkat ya untuk menghantam saya. Jangan saudara. Tapi maksudnya begini saudara. Kalau saudara muka merah, kemudian saudara tersinggung, itu berarti roh saudara sedang hidup. Roh saudara ada. Roh saudara sudah mulai sadar. Akan harus adanya perubahan. Karena banyak orang saudara sudah ditegur ya. Seperti ini saudara. Dari dulu perlu susu saja gitu saudara. Tidak mau makanan keras. Makanya terkadang begini saudara. Saya harus menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan ya. Firman Tuhan kadang-kadang memang bagi kita sebenarnya tidak keras saudara. Tapi karena kita ditegur oleh firman Tuhan sepertinya keras. Padahal saudara Tuhan menyapa juga penuh dengan kasih ya. Ingat saudara, ciri daripada Tuhan kita itu mengasihi. Kadang-kadang disiplin juga. Berarti bukan Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi karena Tuhan sayang sama kita. Amin. Kenapa kita didisiplin? Kenapa Tuhan izinkan proses, ujian, pencobaan saudara? Karena Tuhan sayang kepada saya. Saya sering tegur anak saya dengan keras. Selalu saudara. Karena apa? Saya tidak ingin anak saya masa depannya hancur. Saya perlu tegur kalau dia salah. Orang tua yang tidak pernah menegur anaknya saudara, yang salah. Saya berani pastikan, itu orang tua tidak pernah mengasihi anaknya. Ya, Olivia sering ditegur ya sama mama keras. Nah berarti mama sayang dong. Kali tepuk tangan dong. Lawrence juga ya. Kalau ditegur dengan keras bukan berarti apa sama mama gitu ya enggak sayang. Tapi karena dia sayang. Tuhan ingin juga kita sama saudara. Makanya saudara, saya bersyukur kalau saudara hari ini ada yang tersinggung gitu saudara ya. Karena Tuhan sayang kita. Tuhan ingin masa depan kita baik adanya. Haleluya. Tuhan tak ingin menjerumuskan kita dan menjadi orang yang terpuruk. Kemudian yang saya banyak melihat begini saudara. Generasi demi generasi ini akan berlanjut saudara. Ada generasi saudara yang membangun. Ya. Kemudian ada generasi yang menikmati dari hasil orang tuanya. Wah orang tua saya kaya, dia kerja keras, menikmati saudara. Tapi selanjutnya saudara, jangan salah. Ada generasi yang menghancurkan. Ada generasi yang akhirnya saudara menghabiskan semua yang sudah dibangun dari awal. Akhirnya apa yang terjadi? Habislah semua harta saudara. Dan kita tidak ingin terjadi ini saudara. Karena apa saudara? Kita mau kehidupan kita mau berubah. Amin. Ayo saudara,
Bukan saatnya lagi santai-santai. Amin. Bukan saatnya lagi saudara hidup mau seenaknya sendiri. Ayo mulai pikirkan masa depan kita. Amin. Mulai pikirkan anak-anak kita nantinya jadi apa gitu saudara. Mulai pikirkan saudara hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Ingat saudara, kita sedang dalam masa-masa sulit. Ya, sudah masa sulit, hidupnya tidak karu-karuan lagi. Wah, tambah sulit lagi nanti. Ya, saudara, saya banyak dengar atau baca di artikel. Ini sudah masa-masa genting saudara. Akan terjadi perang dunia ketiga dan lain sebagainya. Ya, entah kapan saudara. Tapi yang jelas kita harus terus berjaga-jaga. Amin. Kita harus terus berjaga-jaga. Dan saya yakin saudara, umat Tuhan di tempat ini ada di tempat ini. Karena apa? Mengerti akan masa depan. Bahwa Tuhan menyediakan hal-hal yang luar biasa ketika kita datang kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Nah, saudara, jadi live to glory the King, ya. Atau hidup untuk memuliakan Sang Raja. Yang pertama, muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Muliakanlah Allah saudara dengan ibadah yang sejati. Bukan ibadah yang asal-asalan atau ibadah yang hanya rutinitas atau agamawi. Tapi juga muliakanlah Allah dengan hal bertumbuh dalam kehidupan kita. Hidup ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah bila saatnya. Oh, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi katakan, bila saatnya. Oh, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, perlengkapi kami terus dengan firman-Mu. Didik kami terus Bapa, ajar kami terus, beritahukan kami terus dengan kebenaran dan kebenaran firman Tuhan. Kami mau mengisi pikiran hati kami dengan firman Tuhan sepenuhnya Bapa. Sehingga Tuhan, kami senantiasa setiap hari selalu ingat akan firman-Mu. Mari Bapa, jamah anak-anak-Mu di tempat ini. Kami yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Seringkali kami tidak sadar. Namun ketika kami datang di tempat ini, kami diingatkan kembali, kami disadarkan kembali akan kebenaran-kebenaran yang membebaskan dan memerdekakan kami. Kami percaya Bapa, firman-Mu Tuhan sanggup menguatkan, menghiburkan Bapa, dan menjawab setiap kebutuhan kami Bapa. Baik kebutuhan rumah tangga kami, kebutuhan usaha pekerjaan kami Bapa. Firman-Mu adalah jawaban bagi kami Bapa. Dan mulai hari ini Tuhan, kami tahu
bahwa hidup kami harus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami adalah terang dunia yang menyinari kegelapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan ya. Saya sangat diberkati ya. Sangat-sangat diberkati hati saya saat ini ya. Kami salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami seluruh jemaat GPI Rock mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Herman Lipi, Bapak Gembala yang telah melayani firman Tuhan ya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Saatnya kita akan memberi korban syukur yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Engkau mengingatkan kami sebab kami ini adalah tubuh Kristus. Supaya kami tetap berjaga-jaga, kami tetap melekat kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Allah kami, sebab Engkau Allah yang cemburu buat kami. Percaya ada kuasa Allah yang memberkati kami. Berkati hamba-Mu Bapak Herman Lipi yang telah menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu luar biasa Tuhan. Berkati setiap langkah kehidupannya, berkati keluarganya, berkati istrinya, berkati anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya ada kuasa Allah yang selalu menyertai. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberi yang terbaik buat Engkau. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kau sendiri yang akan membalas berlipat-lipat ganda. Ada kuasa Allah yang memberkati dan menyertai kami. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hey. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Naikkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan kasih jempolnya buat Tuhan kita. Haleluya. Hey. Lebih lagi buat Tuhan. Hey. Engkau baik. Haleluya. Hey. Engkau baik, teramat baik.
sebab Dia baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yes, haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Haleluya. Lambaikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari terima berkat sebelum saudara pulang. Angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Biar engkau terus berjalan dalam kebenarannya. Dan biarlah ada kemuliaan Tuhan yang selalu menopang di barisan belakangmu. Dan engkau akan mendapat mujizat pertolongan Tuhan. Engkau akan diberkati dalam usaha bisnis dan pekerjaanmu, dalam studimu, dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.